Ferry, senang hari ini? Nanti di rumah, ibu masak mie panjang umur. Ibu. Kenapa, Ferry? Aku mau makan roti kukus. Apapun yang Ferry mau makan, semuanya boleh. Ferry, lihat ini. Apa ini? Pasang. Lepas. Pasang. Lepas. Satu buat kamu, satu buat ibu. Ini artinya kita sekeluarga tidak akan berpisah selamanya. Oke? Sini, ibu pasangkan untukmu. Kita tidak akan pisah selamanya. Bagus sekali. Ini hadiah ulang tahun dari ayah. Karena hari ini hari ulang tahunmu. Tapi ibu, aku masih mau makan roti kukus. Masih mau makan roti kukus ya? Uangnya tinggal segini. Ibu cari cara dulu. Oke, tapi Ferry harus nurut. Tunggu di sini bantu ibu. Jaga gerobak dan sayur ya. Jangan lari kemana-mana. Ibu pergi beli roti kukus untukmu. Ferry baik sekali. Bangun. Nah, orang tuanya mana? Ada yang lihat orang tua anak ini? Ada yang lihat? Nah, anak siapa ini? Ferry? 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 Bukannya kamu bilang mau roti kukus? Ferry? 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 Kami tidak bisa tangani. Cuma klinik Kota Jarka bisa sembuhkan dia. Kota Jarka. Aku kehilangan Ferry. Aku memang pantas mati. Kamu kenapa sampai aku pantas mati? Kehilangan dia? Aku tidak tahu. Kamu kemana? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tony? Ferry? Di sini belum ditarik. Mungkin saja Ferry ada di sini. Bara menyapa ayahanda. Bara, aku sudah beri titah mengangkatmu jadi Raja Sulata dinasti Johana. Segera berangkat ke tempat tugas. Ayah baru rasa itu tak penting. Kesehatan ayahanda utama. Pergilah ke Kabupaten Joma. Urus baik-baik pembangunan kediaman Raja Sulata. Ayahanda baru tak mau tinggalkan Jarka. Bara mau temani ayahanda di kota Jarka. Mulan, Joma itu kampung halamanmu. Bara patuh pada kita. Pergilah. Baginda, kenapa menyiksa diri? Mulan, kamu ikut juga. Tolong jaga dia baik-baik. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Ini upahmu bulan ini. Terima kasih. Mulai besok, kamu tidak usah datang lagi. Kenapa?
Kamu masih bisa tanya kenapa. Ada tamu datang, kamu langsung tanya, pernah lihat anakmu atau tidak? Kamu sadar tidak? Itu bikin sial. Orang kesini mau makan, minum, menginap. Cari hiburan. Kalau kamu begitu caranya, aku masih bisa usaha tidak? Gila. Ferry? Kamu di mana? Ibu sangat merindukanmu. Hera, ada kabar besar. Apa? Kamu dapat kabar soal anakku? Kamu selalu tanya Ferry. Kenapa terus panggil anakmu? Lihat ini. Pengumuman, penggusuran rumahmu itu sudah diambil oleh pemerintah. Tanah itu mau dipakai buat bangun kediaman Raja Sulata. Bukannya kamu punya saudara? Namanya siapa itu? Jason. Kerja di kantor daerah. Ku dengar ya urus 60.000 tahil ganti rugi. Ini kabar baik. Penggusuran? Ya, dengar ya. Kalian berdua sudah kerja keras setengah hidup. Sekarang waktunya nikmati hidup. Tidak bisa. Kalau rumah dibongkar nanti tidak ada lagi. Kalau suatu hari Ferry pulang, dia tak akan menemukan rumah. Tidak bisa, kami tidak mau digusur. Aku harus pulang jaga rumah. Tolong bantu cari anakku. Ada yang lihat anakku? Tolong bantu cari. Tolong ya sebentar. Aku mau urus urusan pribadi. Bupati Joma, Kelton, menyambut Raja Sulata. Semua berdiri. Terima kasih Raja Sulata. Yang mulia, penggusuran kediaman Raja Sulata hampir selesai. Tinggal satu keluarga keras kepala. Mereka ogah pindah. Menurut Yang Mulia, perlu dipaksa gusur tidak? Dinasti Yohana selalu utamakan rakyat. Biar aku yang urus. Bawa aku ke lokasi. Baik, Yang Mulia silakan. Bibi, kenapa Bibi di sekitar sini? Kamu tahu tidak? Hari ini Raja Sulata lagi inspeksi. Bawa barang seperti ini. Kamu mau mencelakakanku ya? Jason, tolong bantu Bibi. Orang besar seperti Raja Sulata, dia sudah banyak pengalaman. Mungkin saja dia kenal Ferry. Boleh aku tanya sebentar? Aku juga mau tanya. Ya, menyebalkan sekali. Mulutmu Ferry terus. Ketemu siapa pun Ferry. Ferry hilang gara-gara kamu. Ibuku bilang, kamu memang sengaja. Berhenti pura-pura. Aku tidak sengaja. Bukan begitu. Cepat pergi. Pergi. Ganggu Raja Sulata. Kute pas sekarang. Pergi. Ibu, aku mau makan permen. Boleh. Ini, kenapa anak kecil ini? Mirip aku, waktu kecil? Jangan-jangan. Mulan suruh orang cari tahu penyebab selebaran. Ya, aku segera urus. Seharusnya sebentar lagi ada hasil. Kamu di sini saya, mau lihat lokasi penggusuran. Ada ke Pak, saya ke Pak. Ya. Tuan Carlton, antar aku ke lokasi. Baik. Ayah, Ibu. Apa kalian ada di sini? Aku rindu sekali. Ferry, hari ini ulang tahunmu yang ke-24. Kamu sebenarnya di mana? Ibu benar-benar merindukanmu. Ayah, hari ini, kamu keluar tidak? Tidak apa-apa. Anak kita sudah 24 tahun. Mungkin setelah rayakan ultahnya hari ini, dia akan pulang cari kita. Ya? Mungkin juga dia bilang sudah nikah. Kita juga bisa gendong cucu pertama. Tidak apa-apa. Aku tidak percaya keliling negeri masih tidak bisa menemukan anakku. Kakak tadi kirim kabar. Katanya mereka sekeluarga mau datang.
Keluarga mereka bertahun-tahun tak pernah datang ke rumah. Hari ini tiba-tiba datang buat rayakan ulang tahun Ferry. Aku siapkan dulu. Pas kali aku simpan uang beli tepung putih. Nanti aku masak mie panjang umur buat Ferry. Buat mie dulu. Aku buat mie dulu. Ayah, ini cukup tidak? Cukup, cukup. Ini semua makanan kesukaan Ferry. Yang mulia, kita sudah sampai. Di depan sana. Yang mulia, kenapa kita ganti baju ini? Biar tidak akan keluarga. Hamba mengerti. Di mana keluarga yang menolak penggusuran? Yang mulia, bawakan lapor. Petugas Kabupaten Yoma, keponakan keluarga itu, dia cimbuyuk lagi. Baik, biar dia coba dulu. Aku jalan-jalan sendiri dulu. Kalau ada kabar, kasih tahu aku. Siap, siap, yang mulia. Ibu, Ferry, Ibu, Ferry, ibu, Ferry. Tempat ini terasa tidak asing. Tony, Hera, ini semua apa? Roti kukus dan sawi putih, dagingnya tidak ada. Kami sudah datang jauh-jauh, disuguhi makanan begini. Kakak, ini murah. Benar, ulang tahun, yang penting makan mie panjang umur. Cukup. Siapa yang sempat makan mie buatanmu itu? Kami kesini hari ini, karena anakku mau bahas soal penggusuran. Tanda tangan dan cap jari. Besok, 60.000 tail langsung cair. Kami tak mau tanda tangan. Ini rumah Ferry. Digusur, Ferry takkan temukan rumahnya. Pena, kami tidak mau tanda tangan. Tidak tanda tangan? Kalian waras tidak? Pernah lihat uang sebanyak ini? Hemat-hemat, cukup buat beli peti mati. Jangan tidak tahu diri. Kami tidak butuh uang. Kami mau cari anak kami. Cari anak. Sudah 20 tahun cari, bayangannya pun tidak ketemu. Berhenti mimpi di siang bolong, sadar sedikit, bisa? Menurutku, nasib kalian memang tak ditakdirkan punya anak. Sembarangan, Ferry pasti segera pulang. Pergi. Keluar dari rumah kami tidak terima kalian. Rumah jelek begini, kamu kira aku sudi datang ke sini? Ini sama saja, seoerti kandang ayam atau sarang anjing. Katanya cari anak. Let's ketemu. Lihat tampang kalian, kumal dan miskin seperti pemulung. Anak kalian masih mau akui kalian? Ibu, buat apa bertele-tele? Dasar tua bangka. Kamu jawab satu kali lagi. Tanda tangan atau tidak? Tidak mau. Tidak mau. Dikasih muka tak tahu diri. Kamu cari mati ya. Dia itu pamanmu. Kenapa kamu tampar dia? Aku panggil kalian, Paman dan Bibi. Sudah sopan. Jangan salah sangka aku segan kalian. Tidak tahu diri. Kalian memang pantas ditampar. Hentikan. Petani rendahan. Kamu urus apa coba? Ganggu penggusuranku. Kamu percaya tidak? Aku pukul kamu juga. Pukul aku? Kamu berani? Kamu tidak tahu dinasti Johana sudah lama melarang penggusuran paksa? Bukan. Kamu. Ibu, Bapak, tidak apa-apa. Percaya padaku. Percaya padaku. Pelan-pelan. Ibu, Bapak, jangan khawatir. Aku pasti jelaskan ini. Soal penggusuran ini, kalau masih ada masalah, silakan bilang padaku. Nah, kulihat kamu orang yang bijaksana. Rumah kami ini bisa tidak jangan dibongkar. Benar, kami tidak bisa bongkar. Anak kami hilang sejak kecil. Sudah 20 tahun. Aku mau tunggu dia pulang di sini. Apa? 20 tahun? Nggak, aku mohon. Kumohon, tolong bantu aku. Sudah. Berdiri. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Tolong bantu kami. Rumah ini harapan terakhir kami. Untuk ketemu anak kami.
Lion tin ini. Ini milik aku dan anak. Ayah. Ibu. Kamu itu? Ferry? Ferry? Anakku? Ini bukan mimpi. Aku tidak sedang mimpi. Anakku sudah pulang. Anakku sudah kembali. Ayah. Ibu. Aku anak yang tidak tahu diri. Buat kalian susah cari selama bertahun-tahun. Mulai hari ini, aku akan berbakti biar kalian hidup enak. Yang penting kamu pulang. Anakku sudah pulang. Kemari, anakku. Kakak, Ferry sudah pulang. Anakku sudah pulang. Tony, bukan aku mau mengataimu. Orang seperti ini. Memangnya apa yang buat senang? Lihat bajunya. Jelas dia cuma buruh tani. Satu petak sawah pun tidak punya. Hidup enak? Mau enak dari mana? Betul. Itu siapa? Pas sekali kamu pulang. Cepat suruh orang tuamu yang bodoh ini tanda tangan surat persetujuan penggusuran ini. Dengar ya, jangan tidak tahu diri. Rumah ini sudah diincar kerajaan. Berani lawan kerajaan, kamu sudah tidak mau hidup ya? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak itu mirip orang tua. Tony, sampah. Dia juga pasti payah. Bawa makhluk seperti ini pulang. Buat apa diakui? Betul? Cari terus selama 20 tahun, akhirnya ketemu sampah kayak gini. Memalukan sekali. Kami tidak peduli soal itu. Yang penting anakku pulang. Punya anak buat jaga kita waktu tua. Pakai apa jaganya? Makhluk seperti ini? Lihat anak kami Jason. Kerja di kantor Juma, pegawai kelas 1. Gaji setahun 13 akhir. Sekarang, kami juga dilirik bupati. Calon istrinya pelayan pribadi bupati. Pelayan utama pribadi. Di bawah satu orang. Punya kuasa dan jabatan tinggi. Hidup setengah ke depan ini, aku tinggal menikmati hidup. Bagaimana kalau biar Jason bantu? Urus anakmu yang sial ini. Bantu dia cari kerja di kantor kabupaten. Dia tidak jadi petani seumur hidup. Seumur hidup juga tidak akan dapat istri. Mau aku bantu dia? Bisa saja suruh dia sujud. Minta tolong padaku. Kamu bilang apa? Jason suruh anakmu sujud. Tidak dengar ya? Sujud sekali, langsung dapat kerja. Enak sekali itu. Suruh aku sujud memohon padanya. Kamu pantas? Aku tidak pantas. Kalau bukan karena hubungan keluarga, kamu sujud seperti anjing minta tolong pun, aku tetap tidak mau lirik kamu. Kenapa? Anakku bantu si sampah ini cari kerja, dia malah tidak senang. Apa mau menumpang hidup? Rumah bobrok seperti kandang babi ini, mau numpang dari mana coba? Kamu! Sudah. Ferry baru pulang hari ini. Jangan mengomel terus. Ya kak? Hari ini, hari yang bahagia. Kalau ada urusan, nanti saja dibahas, boleh? Duduk-duduk, makan bersama. Makan bersama, dan juga makan mie. Makan mie panjang umur. Bahagia apanya? Urusan apa denganku? Kakak, ini cuma bentuk perhatian kami. Jangan ditolak. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk. Duduk. Hera, kamu serius suruh aku makan ini? Kamu pikir aku sama seperti kamu pemungut sampah? Bagaimana? Bagaimana? Ini mie enak. Kami cuma bisa makan ini pas tahun baru. Mie ini
Makanan hambar begini. Anjing di rumahku pun tidak mau makan. Kamu malu tidak bawa ini dan pamer segala? Apa-apaan kamu ini? Kami tulus kasih niat baik. Keterlaluan sekali kamu. Keterlaluan? Kalau kalian tidak mau tanda tangan dan cap jari baik-baik, aku bisa lakukan hal yang lebih parah. Kamu... Apa? Aku masih bisa kasih kalian berdua sedikit muka. Tapi nanti, kalau calon istriku datang, dia tidak akan semudah itu diajak bicara. Nanti kalian sujud minta tolong pun sudah tidak ada gunanya. Ya, ayah tidak apa-apa. Ayah tidak apa-apa. Ayah tidak apa-apa. Ayah, Keluar. Kalian keluar. Kami tidak mau kalian di sini. hari ini keluarga kami akhirnya berkumpulan. Aku tidak mau buang waktu buat saudara sampah macam kalian. Sekarang sujud pada orang tuaku, minta maaf dan akui salah. Lalu keluar dari sini. Aku ini pegawai kantor kabupaten. Suruh aku keluar, suruh aku sujud. Kamu pikir kamu siapa? Di depanku? Berlagak hebat ya kamu. Jason, Sekarang bisa keluar belum? Kamu berani pukul aku? Keluarga kalian ini memang tidak tahu diuntung. Jika orang tua ini tidak mau tanda tangan dan cap jari, anaknya berani pukul aku. Cepat kalian ke sini. Ku peringatkan kalian, satu keluarga kalian, cepat lambat akan jadi gelandangan. Tuan Carlton, sudah lama kasih perintah tegas. Rumah jelek ini, hari ini harus dihancurkan. Tadinya aku mau ganti, kalian sedikit saja. Tapi kalian tidak tahu diri. Jangan salahkan aku, kalau tidak anggap keluarga lagi. Tuan Carlton. Carlton? Begitu cara dia mengajarimu bekerja. Kamu, Ferry, berani juga kamu. Berani sebut nama Tuan Carlton. Memangnya dia hebat? Kamu, Percaya tidak? Kalau aku bisa suruh dia merangkak ke sini? Ini tanda isyarat dari Raja Sulata. Jangan-jangan ada urusan besar. Cepat, ikut aku lihat ke sana. Dalam waktu sebentar, Carlton pasti sujud di depanku. Dia akan mengajarimu cara bekerja. Jika kamu datang, dua orang tua bangka ini dan bajingan ini. Tadinya aku sudah berniat baik, bujuk mereka tanda tangan dan cap jari, tapi mereka malah menolak. Petani ini bahkan berani pukul aku. Benar-benar tidak tahu diri. kamu berani pukul Jason? Pukul dia. Perlu lihat tanggal baik dulu. Kamu tahu tidak, ini tempat apa? Ini wilayah Joma. Di sana Joma ini, kamu berani sentuh orang kantor Joma, kamu tamat. Aku justru mau lihat seberapa hebat keberaniannya. Tangkap dia. Tangkap dia. Kalian benar-benar berani. Cuma pelayan Carlton berani sewenang-wenang buat onar seenaknya. Begini cara Carlton mengajari kalian bekerja. Seorang petani bisa tahu nama majikan kami. Sayang sekali orang rendahan macam kamu mana mungkin kenal Tuan Carlton. Jangan pura-pura. Kenapa masih bengong? Serang. Kalian berani usik aku? Kamu yakin bisa tanggung akibatnya? Jangankan cuma bawa kamu, pukul kamu sampai setengah mati pun. Apa risikonya? Baik, aku ikut kamu. Kamu pelayannya Carlton, kan? Semoga nanti kamu tidak sujud minta tolong. Sudah mau mati masih sombong.
Tunggu masuk penjara kabupaten, kau kan tahu mati. Ayah ibu, jangan mengkhawatirkan. Nanti aku kembali. Ferry, masih berani kembali? Mimpimu bagus juga. Bawa ke penjara dan hajar dia. Siap. Lepaskan anakku. Kalian mau apa? Ferry, kalian mau apa? Ferry, jangan macam-macam. Ferry sampai ini berani pukul aku. Hari ini aku harus buat dia menyesal seumur hidup. Kalian dua orang tua bangka, nanti ikut dia dibuang ke Nagato. Apa yang terjadi? Sebenarnya ini kenapa? Anakku ditangkap oleh pegawai kantor kabupaten. Ini harus bagaimana? Bagaimana? Anakmu itu pakai baju kain kasar. Pemuda dengan tinggi segini. Gawat. Ini gawat sekali. Cepat ke penjara. Cepat ke penjara. Ayah, harus bagaimana ini? Ferry baru saja pulang, langsung ditangkap. Harus bagaimana? Bagaimana? Ayah, Ferry dan keluarga Samira pernah dijodohkan. Ingat tidak? Minta tolong keluarga Samira. Minta bantuan keluarga Samira. Kalau keluarga Samira bantu kita, Ferry bisa selamat. Dulu waktu kita dan keluarga Samira, jodohkan mereka. Keluarga Samira juga masih keluarga biasa. Tapi sekarang mereka jadi salah satu dari 4 keluarga besar Joma. Apa mereka masih peduli kita? Selain mereka, kita bisa minta tolong ke siapa? Siapa lagi yang bisa kita datangi? Cepat minta tolong mereka. Minta tolong sekarang. Kalau tidak, Ferry bisa dipukul sampai mati. Ferry sudah hilang bertahun-tahun. Baru saja dia pulang. Aku rela buang harga diri. Sujud pun aku akan minta keluarga Samira. Tolong, Ferry. Kalian berdua keluar dulu. Jaga pintu baik-baik. Kami mau urus dia. Siap? Ferry, tadi kamu sombong sekali ya. Sekarang kenapa diam? Sekarang kamu tahu apa akibatnya memukulku? Aku pukul kamu karena kamu pantas. Aku tak peduli akibatnya. Masih berani debat? Kamu tahu tidak? Ini penjara kantor Joma. Di tempat ini, ucapanku adalah hukum. Kamu melawan kami, tamat. Satu keluargamu juga tamat. Kamu salah. Yang habis itu kamu. Jika dan seluruh keluarga. Sekarang, walau kalian memohon, tak berguna lagi. Suruh kami sujud minta tolong padamu. Kamu masih waras tidak? Ferry, sampai sekarang kamu masih belum sadar posisi kamu. Kalau begitu, sebagai kakak, aku akan bantu kamu sana. Kamu mau apa? Berani melawan? Kamu benar-benar kurang ajar. Aku mau apa? Aku mau buat kamu sadar. Bagaimana? Kamu berani pukul aku? Dasar bocah keparat. Lepaskan aku. Cepat. Lepaskan aku. Kenapa kalau kupukul? Orang yang sembunyi di balik perempuan, so kisah di depanku. Kamu cari mati ya? Bajingan aku habisi kamu. Kamu, cepat panggil pengawal. Hajar dia sampai mati. Jika kamu mau bunuh siapa? Jika kamu mau bunuh siapa? Tuan Carlton. Tuan Carlton. Akhirnya Anda datang juga. Kalau Anda tak datang, aku dihajar bajingan ini. Tolong bela aku, Tuan Carlton. Keparat. Tadi kamu jago pukul orang, kan? Sekarang Tuan Carlton sudah di sini. Aku mau lihat kamu bisa sombong sampai kapan. Habis kamu. Keluargamu juga habis.
Tuan Carlton, semua gara-gara bajingan ini. Dia dan orang tuanya yang tidak tahu diri itu benar-benar tidak anggap Anda, tidak anggap pemerintah juga. Sebenarnya ada apa ini? Tuan Carlton, kami bawa dia buat penyelidikan, tapi dia malah pukul orang dan bahkan teriak, suruh kami sujud minta maaf. Tuan Carlton, dia tidak boleh dibiarkan. Ferry, aku sudah bilang dari awal, kalau kamu berani pukul aku, akibatnya tidak akan sanggup. Kamu tanggung. Menurutku, yang tak sanggup tanggung akibatnya kamu. Tuan Carlton, aku. Aku apa? Tuan Carlton, salahku apa? Aku bahkan tak tahu salah apa. Berani tanya salah apa? Tuan Carlton, apa ada salah paham? Jason itu. Salah paham? Jika selama ini aku terlalu memanjakan kamu, sampai kamu berani tangkap dia. Kamu tahu tidak dia itu siapa? Dia bukannya cuma petani biasa, orang tuanya juga miskin, penolak penggusuran, masih minta uang lebih. Tutup mulutmu. Kamu benar-benar buta. Minggir. Helton terlambat. Raja Sulata, hukum dia. Mohon Raja Sulata beri hukuman. Raja Sulata. Dia itu Raja Sulata yang diangkat langsung oleh kerajaan. Orang nomor 2 di bawah Kaisar Raja Sulata. Tuan Carlton, apa Anda tidak salah orang? Ya, dia itu petani. Kan? Mana mungkin dia Raja Sulata? Status Raja Sulata tadi dipertanyakan oleh pelayan hina sepertimu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Mana mungkin dia yang mulia? Mana mungkin dia Raja Sulata? Diam! Kamu tidak berhak bicara di sini. Anaknya Tony diangkat kerajaan jadi Raja Sulata. Satu keluarga mereka benar-benar akan jadi orang besar. Habis sudah. Kita benar-benar habis. Kita sudah menyinggung keluarga mereka. Kelton. Jom ini. Benar-benar di luar dugaanku. Paksa bongkar rumah. Tangkap orang. Tekan laki-laki. Tindas perempuan. Buat onar seenaknya. Masih ada hal lain. Yang tidak berani kamu lakukan. Maaf Raja Sulata. Ini pasti ku jelaskan pada Anda. Penjelasan. Bukankah mereka pelayan pribadi Anda, Carlton? Juga penjaga kepercayaan Anda? Semua ini orang-orang yang Tuan Carlton latih sendiri. Baru bisa sehebat ini. Yang mulia, mohon jangan marah. 2 orang ini memang pantas mati. Aku akan kirim mereka ke penjara kerajaan. Silakan hukum sesuka Anda. Raja Sulata. Yang mulia? Tidak. Adik sepupu Ferry. Aku tidak tahu baik dan benar. Aku budak. Tak kenal kamu. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Kamu ingat, kita ini keluarga. Maafkan aku ya. Ya, Ferry. Jason tidak bisa kehilangan pekerjaannya. Dia juga tidak boleh masuk penjara. Aku ini kakak kandung ibumu. Bagaimanapun kita masih keluarga. Masa kamu tega segitunya? Kamu benar-benar kejam. Aku kejam dan tidak berampun. Sekarang baru ingat kalau kita satu keluarga. Tadi di depan orang tuaku, kamu sombongnya bukan main. Waktu mau bongkar rumah ayah dan ibuku. Kenapa tidak ingat? Kalau kita satu keluarga, tadi kamu paksa, ancam ayah ibuku. Kenapa tak ingat kamu kakak ibu kandungku? Sekarang tahu aku Raja Sulata. Yang terhormat. Baru ingat semuanya? Ferry. Kamu juga. Tadi bilang mau pukul mati aku. Kenapa tak ingat aku sepupumu? Sekarang minta maaf. Terlambat. Ferry. Carlton. Urus orang-orang ini sampai tuntas. Kantor kabupaten ini kamu buat kotor dan kacau. Aku kirim pegawai istana buat selidiki semua. Kalau memang tidak ada apa-apa, maka tidak masalah. Tapi kalau ada, kamu tunggu saja hukuman. Yang mulia, tenang. Aku pasti bereskan semuanya. Aku siap diperiksa. Aku akan kerja sama. Yang mulia, maafkan aku. Aku ditipu Jason dan keluarganya.
Semuanya salahku. Yang mulia, tolong maafkan aku. Asal Anda mau maafkan aku siap terima semua hukuman Anda. Jika apa yang kamu lakukan, Kamu masih berani salahkan aku? Kalau bukan karena keluargamu, mana mungkin aku menyinggung Raja Sulata? Jangan mendekatiku, mau batalkan pertunangan. Mulai sekarang putus total. Yang mulia, aku benar-benar tidak bersalah. Tolong maafkan aku. Aku rela melayani Anda. Kalau mau acting, di rumah saja. Galton, aku tidak mau lihat keluarga ini muncul di depanku lagi. Aku jijik. Siap. Pengawal, patahkan kakinya, lalu buang ke Nagato. Yang mulia, Antar aku pulang. Mau bertemu orang tuaku. Yang mulia, orang tua Anda minta bantuan keluarga Samira. Keluarga Samira, 1 dari 4 keluarga besar Joma. Anda dijodohkan dengan mereka. Ternyata aku punya tunangan. Sandi, kita sepakat. Mulai sekarang kita jadi besan. Susan, jadi tunangan Ferry. Bagus. Sepakat. Ya? Baik, aku akan kunjungi keluarga Samira. Beritahu Kelton siapkan jamuan malam. Di perjamuan itu, aku akan kenalkan orang tuaku. Mereka saatnya menikmati his. Selain itu, atas nama kerajaan, angkat kepala keluarga Samira jadi Adipati Joma. Keluarga tunanganku, resmi, jadi keluarga nomor 1 di Joma. Siap, aku akan atur semuanya. Cepat pergi. kumohon. Kami datang cari calon menantu. Biarkan kami masuk. Cepat pergi. Kumohon izinkan aku. Pergi sekarang juga. Kami datang cari. Di depan itu pasti rumah keluarga Samira. Di kabupaten kecil ini, bisa begini sudah lumayan. Tapi setelah malam ini, keluarga Samira akan jadi keluarga nomor 1 di Joma. Kami datang untuk... Orang tua Bangka, siapa yang kalian bilang calon menantu? Lah, kenapa kamu sembarangan tampar orang? Kamu jangan asal panggil. Nah, masih berani panggil? Aku. Nona Susan kami. Kami! Dengar-dengar kalian berdua orang tua Bangka ini teriak-teriak di luar. Bilang, aku calon menantu kalian. Nona Susan! Itu karena kami dan ayah Anda pernah buat perjanjian. Kami tidak asal bicara. Baik-baik. Tapi coba pikir, penampilan kalian sekarang yang miskin ini pantas untuk keluarga Samira? Nona Susan, Nona salah paham. Kami datang hari ini cuma mau mau sedikit uang. Sudah kuduga. Baiklah. Uang ini hadiah dariku buat kalian. Sudah ambil uangnya, segera pergi. Nona Susan, kami kesini bukan mau. Aku tidak mau dengar omong kosongmu lagi. Pengawal, patahkan kaki mereka, usir. Aku lihat siapa yang berani. Ferry, Ibu, kamu sudah pulang? Ayah? Tidak apa-apa kan? Mereka tak apa-apa kan kalian kan? Pulang saja sudah bagus. Diberkati para dewa. Diberkati para dewa. Ibu, ayah. Sekarang kerajaan melarang penggusuran paksa. Ulah keluarga Jason sewenang-wenang. Sudah diselidiki sampai tuntas. Kamu itu siapa? Aku, Ferry. Kamu anak dari 2 orang tua. Bangka ini katanya dulu hilang pas kecil. Kok sekarang ketemu lagi? Ketemu ya? Sudahlah. Masih mau dekati keluarga Samira? Mimpi? Kamu adalah Susan? Tadi kamu yang bilang mau patahkan kaki orang tuaku? Ya, terus kenapa? Kenapa? Kamu cuma petani, mau bela mereka? Ulangi kalau berani. Kenapa? Kamu pikir aku takut? Kamu berani pukul aku. Terus kenapa kalau aku pukul? Dasar pecundang yang tidak tahu diri.
Susan, jangan kira karena kamu perempuan, tak berani usik kamu. Dasar pengecut, sok jago. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa? Kamu mau memberontak ya? Mau pukul aku? Ayo, pukul. Coba pukul aku. Mau lihat kamu berani tidak? Lihat saja kamu sanggup tanggung akibatnya. Kamu pikir aku tidak berani? Kamu mau apa? Tuan muda. Tuan muda. Siapa orang kampungan ini? Susan, Raja Sulata datang ke Joma. Malam ini di Resto Dewata jamuan makan. Ayahku bilang kerajaan akan mengangkat kepala keluarga Samira jadi Adipati Joma. Susan, keluarga kalian akan jadi keluarga besar. Dapat gelar bangsawan, Adipati Joma. Tuan muda, apa kamu tidak salah? Keluarga Samira kami memang keluarga terpandang. Tapi gelar bangsawan, kalau begitu, keluarga Samira akan jadi keluarga nomor 1 di Joma. Nanti Joma jadi wilayah keluarga Samira. Mana mungkin aku salah? Aku anak Kalton, pejabat Kabupaten Joma. Hal seperti ini dia tak mungkin main-main. Buang waktu sama orang rendahan. Ayo kita pergi. Tuan muda, sepertinya sekarang aku belum bisa ikut kamu pergi. Tunangan legendarisku maksa nikah, tak tahu malu. Dia dengar keluarga Samira tepat Slarbong Shabam. Makanya nempel, mau numpang hidup. Apa-apaan? Jadi kamu itu tunangan kecil Susan yang hilang di jalan waktu itu. Kenapa? Kamu penciumannya hebat. Begitu dengar keluarga Samira naik, kamu pulang jadi suami matri lokal. Kamu anaknya Kelvin, kan? Bahkan ayahmu sendiri tak berani bicara begitu padaku. Kamu cari mati ya. Tuan muda, kamu tidak apa-apa? Susan, tunanganmu ini petani ya. Tenaganya memang besar. Tapi zaman sekarang, tenaga besar mau buat apa? Berani usik aku, kamu tidak tahu siapa aku. Atau otakmu yang rusak. Ferry, kamu benar-benar gila. Berani sentuh tuan muda. Kamu harus sujud, minta maaf sekarang juga. Sujud dan minta maaf. Kalian berdua pantas. Kamu cuma petani, siapa? Masih pikir kamu orang penting. Benar. Orang sepertimu masih mau numpang hidup dariku? Hah? Sekalian kalian semua di sini, aku umumkan secara resmi. Keluarga Samira kami sudah diperhatikan kerajaan, sebentar lagi dapat gelar bangsawan. Petani macam kalian jadi pembawa sandal pun tidak pantas. Aku, Susan, mau batalkan pertunangan. Mau putus tunangan denganku? Kamu itu siapa? Berani batalkan tunangan denganku? Tidak tahu diri. Susan sudah bicara, kamu masih sok polos. Dan kamu memang tidak pantas buat Susan. Dasar orang tidak tahu diri. Tidak pantas buat orang macam kamu. Dikasih gratis pun, aku tetap tidak mau. Kamu cari mati. Pengawal, serang dia. Ferry, kamu juga jangan emosi. Putus tunangan gak bagus, keluarga Samira Berlilar. Kini keluarga besar. Keluarga kita tidak selevel. Ferry, ibumu lebih tahu diri dari kamu. Sekarang, aku bicara sopan sama kamu, jangan tidak tahu diri. Mau batalkan tunangan? Boleh. Tapi ingat, bukan kamu yang memutuskan. Tapi kamu yang tidak pantas untuk. Justru keluarga Samira yang tidak pantas dekati keluarga kami. Tidak pantas? Tidak pantas? Ferry, kamu bercanda? Satu keluargamu ini, ada yang tukang pungut sampah, ada juga yang cari rongsokan. Kamu kumapetani soki bus bezah. Aku cuma ingatkan kamu. Semoga malam ini kamu tidak menyesal dengan semua yang kamu lakukan sekarang. Tenang saja, kamu tidak punya cukup nilai untuk buat aku menyesal. Sudah Susan, semuanya sudah jelas. Kalau mereka ganggu kamu, aku suruh orang patahkan kaki keluarga mereka. Ayo pergi, jamuan malam mau dimulai. Ayahku juga akan sambut Raja Sulata.
keluarga Samira sekarang memang sudah jadi keluarga besar. Sudah lama lupa hubungan lama dulu. Nak, jangan sedih. Ini salah ayah dan ibu. Baru pulang sudah dapat perlakuan begini. Tidak apa-apa. Ibu nanti jodohkan kamu lagi. Ibu, tidak usah buru-buru. Hari ini keluarga kita akhirnya berkumpul lengkap. Ke kota makan enak di Resto Dewata. Sekalian, ajak semua saudara dan teman. Rayakan hari ini dengan senang. Makan biasa saja sudah cukup. Pergi ke Resto Dewata, pasti habis banyak uang. Nah, selama ini kamu pasti sudah bekerja keras. Kenapa harus pakai uang itu buat kami? Lebih baik uang itu dipakai buat cari istri. Ibu, tidak apa-apa. Aku sudah cari uang di luar. Makan-makan sekali. Tidak masalah. Bu, ini bentuk bakti anak kita. Kita harus senang. Masih ada uang tidak? Nanti biar kita yang bayar. Tidak apa-apa, tidak apa. Paling-paling kita pakai uang tabungan terakhir. Mana mungkin anak kita baru pulang harus menderita lagi. Oh, ya. Aku akan kirim undangan ke saudara-saudara. Biar mereka datang ke makan malam keluarga. Biar semua tahu keluarga kita sudah lewati masa susah. Sudah melewati masa susah. Baik, baik, baik. Ayo. Ayo pulang. Undangan dari siapa ini? Siapa lagi? Pasti dari Tony. Tony kirim undangan. Matahari terbit dari barat. Katanya anak mereka yang sial itu, Ferry sudah ditemukan. Ferry ini hebat juga ya. Sampai-sampai undang kita buat makan di Resto Dewata. Makan di Resto Dewata. Dan undang kita. Keluarga mereka tahu tidak berapa harga satu meja di Resto Dewata. Mereka sanggup bayar. Sayang, kita benar mau datang? Datang. Kenapa tidak? Hera itu dari dulu bilang anaknya hebat kan? Malam ini suruh anak kita bawa tunangannya. Biar Kak Tony dan istrinya yang miskin lihat sendiri siapa yang hebat. Calon menantu kita itu baru saja lulus sarjana ujian negara. Nanti dia akan jadi pejabat besar. Kalau sudah datang ke Joma, Kelton pun harus hormat sama dia. Keluarga mereka bukan siapa-siapa. Ayo pergi. Kak Tony ya, kalian jalan kaki ke Resto Dewata. Apa tidak malu? Lebih baik tidak usah datang. Miskin sampai naik kereta pun tidak mampu. Berani undang kami makan di Resto Dewata? Jangan-jangan kamu undang kami buat bayarin ya? Adik, kalian salah paham. Anak kami Ferry yang bilang mau traktir. Dia kerja di kota Jarkah. Dia punya uang. Uang apanya? Aku dengar dia cuma petani. Punya uang bisa dibanding calon menantuku? Coba lihat kereta kami. Kereta kuda 1 ekor. Kereta kuda 1 ekor? Ya. Ini kereta pejabat bergelar. Pasti kalian cuma lihat di pertunjukan. Topan, tunjukkan ke paman dan bibimu biar mereka lihat. Kuda ini kudapat dari jalur khusus. Dari barat. Kuda 500 tai. Kalau sama keretanya, total 1000 tai. Topan, seumur hidup mereka belum pernah lihat uang sebanyak ini. Nanti kaget, tidak enak. Oh, begitu ya? Paman Tony Bu Hera mau kopa naik? Topan, nanti mengotori kereta, harus dicuci lagi. Benar juga. Tidak usah. Kami juga tidak terbiasa. Benar. Lusa kami tak sanggup ganti. Kereta biasa saja. Buat kalian sedeku itu, kalau lihat kereta Raja Sulata, ditarik 2 kuda Ferhana. Bisa-bisa terkejut sampai kaki lemas. Topan, buat apa bilang ini pada mereka? Keluarga mereka ini memang tidak punya nasib buat naik kereta. Mereka jelas tidak akan naik kereta kamu. Karena yang mereka akan naiki adalah kereta 2 kuda milikku. Kereta 2 kuda? Kereta seperti itu mana mungkin muncul di Joma? Tuan, aku tidak sedang mimpi kan? Kuda ini berkeringat seperti darah. Jangan-jangan ini benar kuda Ferhana legendaris itu. Ada orang besar seperti ini di Joma? Ya ampun, seumur hidup aku belum pernah lihat. Kereta ini bukan sekedar soal uang. Pemiliknya pasti bukan orang biasa. Tuan, Anda. Halo Tuan. Perkenalkan, aku sarjana baru lulus ujian negara. Minjir. Ayah,
Ibu, kalian tidak apa-apa. Mereka itu siapa? Kak Tony, Kak Hera, jangan. Ini anak kalian. Benar? Ya. Dia anakku, Ferry. Ayah, bukannya Ferry cuma petani. Kok bisa naik kereta 2 kuda? Kereta ini, jangan disewa dari mana? Keluarga kalian ini suka pura-pura jadi orang kaya. Undang ke Resto Dewata, pakai kuda berhana 2 ekor pula. Aku dengar sewa kereta di toko resmi. Satu yang minimal 1 tahun. Jangan sampai nanti tidak sanggup bayar, malah datang pinjam ke keluarga kami. Kereta ini bukan aku sewa. Ini milikku. Kamu bilang apa? Kamu bilang kereta ini punyamu. Kamu tahu tidak 1 ekor kuda Verhana? Harganya berapa? Lain soal, di seluruh Katsel, cuma Raja Sulata yang baru saja diangkat, yang layak punya. Kereta 2 kuda Verhana. Kamu cuma petani, sok jadi orang kaya. Orang lain mungkin bisa kamu bodohi. Sayangnya, aku ini sarjana dinasti Johana yang sudah lihat dunia. Tidak lama lagi, aku akan diangkat jadi pejabat tingkat 7. Sarjana dinasti Johana. Pejabat tingkat 7, belum jadi pejabat, sudah sok kuasa. Kamu merasa hebat ya? Bocah, kamu tahu apa? Hari ini, di tempat ini, Raja Sulata akan adakan jamuan besar. Nanti, asal Raja Sulata tertarik padaku, langsung dapat jabatan. Bahkan bisa langsung jadi pejabat tingkat 5. Kamu itu bocah bodoh. Petani, tidak tahu apa-apa. Sudahlah, bicara sama keluarga miskin ini tak ada gunanya. Ayo, ikut aku ke dalam. Lihat sendiri orang penting itu seperti apa. Topan, kamu belum pernah lihat Raja Sulata ya? Bibi mungkin belum tahu. Raja Sulata selalu ditugaskan di perbatasan menjaga pintu negeri. Di seluruh kerajaan, yang pernah lihat Raja Sulata sangat sedikit. Aku bisa datang ke jamuan malam ini dan bertemu langsung Raja Sulata. Itu sudah seperti diberkati leluh. Topan, kamu belum pernah lihat Tuan Raja Sulata. Nanti bisa kenali dia. Katanya Raja Sulata itu dari kecil selalu bawa liontin giok bulan sabit. Tidak pernah lepas. Nanti, asal lihat siapa yang bawa liontin itu. Dialah Raja Sulata. Liontin bulan sabit? Mana mungkin? Topan, kalau jadi pejabat tingkat 5, pangkatmu lebih tinggi dari Carlton ya. Carlton di Joma. Bisa hidup seenaknya. Carlton? Carlton itu siapa? Dia pejabat kecil hasil sumbang uang. Aku Sariana resmi Taksebani. Topan, kenapa Raja Sulata ini mau muncul resmi di Joma? Menurut info, putri keluarga Samira Joma, Susan, tunangan Raja Sulata. Dan kerajaan juga sudah angkat kepala keluarga Samira. Jadi, Adipati Joma di Joma. Tujuannya supaya keluarga Samira jadi keluarga nomor 1 di Joma. Langsung dapat gelar bangsawan. Kamu tidak bercanda kan? Hal begini mana bisa buat bercanda? Jadi, tokoh utama malam ini, selain Raja Sulata, yaitu Susan, Nona Susan. Baiklah semua, ayo semangat. Nanti, kalau ketemu Raja Sulata atau Nona Susan, kalian harus bersikap hormat. Paham? Jamuan malam diserahkan ke keluarga Lasmi untuk urus. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau sampai ada, kamu tahu akibatnya. Komandan, tenang saja. Anakku sudah di bawah. Urus semuanya. Aku akan turun sekarang. Pastikan tidak ada masalah. Salam hormat komandan. Semua, inilah Komandan Pelindung Langit, Nona Mulan. Nona Mulan, orang yang paling dipercaya Raja Sulata. Di seluruh Katsel, dia memiliki posisi tinggi. Aku bisa jadi pejabat tingkat 7. Semua karena diperhatikan komandan.
Komandan. Topan, kali ini kamu ke Joma, itu juga kesempatan untukmu. Kalau kamu bisa buat Raja Sulata tertarik, mungkin saja kamu akan jadi pejabat tingkat 5. Komandan, tenang saja. Aku pasti tidak akan kecewakan Anda. Tuan muda, jamuan resmi dari pemerintah ini memang luar biasa. Nanti kalau Raja Sulata datang, tolong perkenalkan keluarga Samira. Bibi, Susan, tenang saja. Ayahku Ayukan. Ya, jadi Pati Joma. Minta bertemu Raja Sulata adalah hal mudah. Tuan muda, kamu kasih kami kejutan besar. Bibi harus terima kasih padamu. Bibi, aku dan Susan itu punya hubungan dekat. Tidak usah sungkan. Tuan muda, orang besar seperti Raja Sulata, kenapa mau muncul di tempat kecil seperti Joma? Katanya Raja Sulata, anak angkat kaisar sekarang sangat dihormati. Kampung halamannya di Joma. Tunangannya juga orang Joma. Mungkin dari Joma, dia pilih kediaman Raja Sulata. Di Joma, entah putri keluarga mana yang bisa dapat kehormatan seperti itu, bisa menikah dengan Raja Sulata dan jadi istrinya. Itu benar-benar berkah dari leluhur. Langsung naik derajat jadi bangsawan. Ibu, kakak, lihat. Kenapa orang desa ini bisa masuk ke sini? Susan, sudah jelaskan semuanya ke mereka? Kenapa masih mengikuti kemari? Kurang ajar. Pasti mereka diam-diam ke dalam. Orang kampung yang nggak tahu diri ini memang tidak mudah menyerah. Keluarga brengsek. Susan, Bibi, kalian lupa ya. Jamuan ini acara resmi dari pemerintah. Ayahku suruh aku tanggung tamu di sini. Kalau mereka berani masuk, aku juga berani suruh orang hajar mereka dan usir keluar. Ibu, ayah, tempat ini milik kalian malam ini. Nanti aku akan kenalkan kalian secara resmi. Sudah siap? Ferry, kamu tidak salah kan? Ini benar disiapkan buat kami. Ibu, ini benar. Ferry, ini pasti habis banyak uang ya. Ayah, uang itu masalah kecil. Yang penting, ayah bahagia. Ayah, sudahlah. Ferry, lakukan ini karena Kumas sekali nih. Jangan diulang. Baik, tidak diulang lagi. Ferry, kamu itu petani. Siapa yang izinkan kamu masuk? Ini tempat jamuan resmi dari pemerintah. Sebelum Raja Sulata datang, bawa orang tuamu pemungut sampah itu enyah dari sini sekarang. Tempat seperti ini dipenuhi orang kalangan atas, bukan untuk orang rendahan seperti kalian. Ciko, kamu siapa berani bicara di sini? Bukan waktunya kamu bicara. Bukan waktunya. Aku ini, Ciko, anaknya Carlton. Malam ini jamuan resmi. Disiapkan kantor kabupaten buat Raja Sulata. Aku tak layak bicara, siapa layak? Kamu pecundang. Ciko, jaga mulutmu baik-baik. Kalau masih tidak bisa diam, aku pukul mulutmu.
Kamu mau pukul aku ya? Ayo pukul. Kalau tidak pukul aku hari ini, kamu cucuku. Jadi kamu minta dipukul ya? Ya, aku minta. Berani tidak? Pecundang. Ferry, kamu terlalu emosi. Lalu harus bagaimana ini? Ibu, ayah, kalian juga dengar sendiri. Dia sendiri yang minta dipukul. Seumur hidup, baru kali aku dengar permintaan seaneh ini. Ferry, kamu berani pukul orang? Susan, kamu tuli ya. Dia sendiri yang minta dipukul. Aku cuma penuhi permintaannya. Ferry, tuan muda itu identitasnya siapa? Kamu berani pukul dia? Kamu cari mati. Punya identitas apa? Cuma anaknya Carlton. Biarpun dia anak Carlton, bahkan kalau ayahnya sendiri datang, tetap akan kupukul. Ferry, kamu kurang ajar. Tuan Carlton bukan orang yang bisa kamu hina. Untung dia tidak ada di sini. Kalau dia ada, kamu sudah tamat. Cepat. Baru dapat kabar, Raja Sulata sudah tiba di jamuan. Pengusung kereta mana? Keretanya mana? Tidak ada kereta. Cepat, kita jalan kaki ke sana. Ferry, aku perintahkan kamu segera sujud dan minta maaf. Kalian orang tua yang tidak tahu diri. Sujud sekarang juga. Susan, kamu itu siapa? Berani bicara seenaknya. Suruh kami sujud minta maaf ke dia. Dia itu siapa? Brengsek. Kamu bicara apa ke kakakku? Kamu menyusup masuk ke sini. Dengan muka tebal. Soke puasa. Bisa bikin kakakku tertarik mimpi. Tony, Dera, dengar baik-baik. Biar aku kasih tahu yang jujur. Karena anakmu dan anak pernah ada pertunangan konyol itu. Kami jadi bahan tertawaan kalangan atas. Keluarga Samira, kami tidak cari masalah. Sama kalian saja sudah sangat baik. Masih berani ribut di sini. Kalian tidak tahu diri? Benar-benar tidak takut mati ya? Masih tidak pergi? Pergi. Ini juga terlalu enak. Keluarga kalian baru saja reuni bukan? Bye. Hari ini aku bantu kalian kumpul. Pengawal, hajar bocah ini. Aku mau dua orang tua ini tahu apa akibatnya berani ganggu aku, Ciko. Tuan muda, bunuh langsung. Itu tidak seru. Menurutku, petani tak tahu diri ini lebih baik dibuang. Ke Nagato, biar hidupnya menderita. Itu baru seru. Nyonya keluarga Samira. Bukan Nyonya Sari. Ferry disuruh minta maaf. Kami minta maaf sekarang juga. Ya, kami minta maaf. Nah, dengar kata ibu. Akhirnya takut juga. Minta maaf. Sudah terlambat. Lihat tempat apa ini. Orang rendahan seperti kalian. Punya muka. Masuk ke sini. Sudah tak tahu malu. Jangan salahkan orang tak hargai kalian. Nyonya Sari berani sekali. Kamu bilang apa? Ayah, ibu, jamuan malam ini disiapkan untuk rayakan keluarga kumpul lagi. Kalianlah tuan rumahnya. Dan kalian yang harus minta maaf malam adalah kalian. Yang akan diusir juga. Sebelum pergi, dengan takut dan gemetar, kalian akan sujud, hormat, dan akui salah. Ayah ibuku tersenyum. Lihat semuanya. Tersenyum, lihat semua ini. Ferry, punya anak seperti kamu. Kasihan juga orang tuamu. Kasihan? Sepertinya kamu salah kasihan orang. Ayah dan ibuku malam ini cuma akan merasa sangat bahagia. Baiklah. Senang dan bahagia ya. Tapi nanti orang tuamu lihat anak yang ditunggu. Bente tahun pulang, sujud dengan kaki patah. Jadi pemandangan menyenangkan dan bahagia. Hajar dia. Bupati Joma Carlton, Tuan Carlton datang. Ferry, kamu tahu siapa yang datang sekarang? Bupati Joma. Ayah tuan muda, orang kepercayaan Raja Sulata. Kalian tahu siapa Raja Sulata? Dia hentakkan kaki, seluruh negeri gempar. Dan kamu di sini berani serang kami sembarangan. Paling-paling kakimu dipatahkan, masih ada harapan hidup. Tapi kalau kamu serang orang penting itu, kalian sekeluarga tidak akan punya kuburan. Susan, kamu buang-buang tenaga. Mereka mana paham.
posisi ayahku Charlton di Joma, mereka juga tidak akan paham apa arti kata Raja Sulata. Tapi, mati diinjak Raja Sulata masih lebih baik daripada mati biasa. Ferry, waktumu sudah habis. Semuanya sepertinya kalian salah paham. Yang waktunya habis, bukan aku. Justru kalian yang akan sial besar. Siapa yang sial? Ferry, kamu ini benar-benar cari mati ya. Yang datang itu ayahku, Carlton. Kenapa? Apa kamu pikir ayahku akan bela kamu? Kamu kebanyakan nonton kisah hakim di panggung ya? Bicara sama petani, memang susah. Tua bangka, masih tidak tahu diri, lebih baik nasihati anakmu itu. Lantas, mau kalian semua mati bersama? Susan. Ferry tadi cuma emosi. Tolong bantu bela dia. Kumohon padamu. Ferry, kamu. Kamu bisa menyebut namaku? Kamu bisa menyebut namaku. Mau aku minta maaf buat anakmu? Dia pantas. Anak gadis, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku masih bisa lebih keterlaluan dari ini. Susan, kamu tidak apa-apa. Ferry, kamu berani tampar aku? Kamu berani tampar aku? Tampar kamu. Terus kenapa? Aku bilang ya, Susan. Kamu dan keluarga Samira harus bayar semua yang kamu lakukan hari ini. Awalnya, aku cuma mau kenalkan orang tuaku ke kalian. Tidak mau perpanjang soal apa yang Susan lakukan. Tapi di sini kau hina orang tuaku, pukul orang tuaku, bertindak seenaknya. Makin menjadi-jadi. Baik. Kalau kalian sebegitu tidak tahu diri, maka aku umumkan. Mulai sekarang, di Joma tidak ada lagi keluarga Samira. Ku ingin lihat setelah kalian kehilangan status, kedudukan, dan uang kebanggaan kalian, kamu, Susan, dan keluarga Samira masih punya apa? Kurang ajar? Seorang pecundang mau balikan langit. Benar-benar keterlaluan. Sudah melampaui batas. Tuan muda, suruh orangmu serang. Patahkan kakinya. Mau lihat seberapa jauh dia bikin ribut. Tuan muda. Patahkan kaki siapa? Barusan, siapa yang berani banyak omong? Malam ini jamuan diadakan kantor kabupaten atas nama Raja Sulata. Siapa yang berani banyak omong di sini? Ayah, ini salahku. Aku tidak urus pengamanan dengan baik. Sampai satu keluarga pemungut sampah bisa menyusup masuk. Pemungut sampah? Pengumpul barang bekas? Benar, mereka sekeluarga. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak mirip orang tua. Anak pemungut sampah. Selain memungut sampah bisa apa? Tuan Carlton, kami suruh orang beri mereka sisa makanan atau apa saja. Usir mereka. Ya? Ayah tenang, ku patahkan kaki mereka. Usir sekarang juga. Diam! Diam! Carlton, beri salam pada Raja Sulata. Beri salam pada kedua orang tua. Apa? Raja Sulata? Carlton. Jadi ini jamuan yang kamu siapkan untukku. Raja Sulata, aku akan urus sekarang juga. Ferry, itu. Tuan Carlton, dia. Tadi panggil kamu apa? Kami tidak salah dengar kan? Tuan, Nyonya, jangan begitu. Panggil aku Carlton saja. Jangan, kamu itu betul. Ayah, tak salah tebak. Aku Raja Sulata, penjaga 9 wilayah Katsa. Anakku berhasil. Raja Sulata. Anakku adalah Raja Sulata yang jaga 9 wilayah Katsa. Tuan Carlton. Tadi kamu bilang, Ferry, baru saja diangkat jadi Raja Sulata oleh istana. Ini, tidak mungkin. Kamu salah orang ya? Setauku, nama Raja Sulata itu baru. Tidak ada hubungannya dengan Ferry sampah ini. Aku ini Bupati Joma. Mana mungkin salah orang? Sejak kapan orang seperti kalian bisa mempertanyakan masalah istana? Kalian terlalu anggap diri penting.
Apa kalian mau memberontak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin dia itu Raja Sulata? Ayah bohong padaku. Pasti ayah bohong padaku. Anak durhaka, kamu tidak berhak bicara. Cepat berlutut dan minta maaf pada Raja Sulata. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pasti kamu salah orang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin dia itu Raja Sulata? Ayah bohong padaku. Pasti ayah bohong padaku. Kamu percaya atau tidak? Dia tetap Raja Sulata. Pengawal, surat anak durhaka ini keluar dari sini. Ayah, dengar aku dulu. Ayah. Tunggu, Ayah. Raja Sulata. Carlton, keluargamu di Joma. Hebat juga ya. Sombong. Berdiri. Ya, Jadi maksudmu, tunangan putriku itu penjaga 9 wilayah Katsel, Raja Sulata. Keliwah Kasamira dapat gelar bangsawan. Itu karena anugerah Feri. Kita sukses. Kali ini kita sukses. Pantas saja istana. Tiba-tiba beri gelar keluarga Samira. Ternyata kakak iparku itu Raja Sulata. Feri. Jadi maksudmu, kamu itu Raja Sulata, penjaga 9 wilayah Katsel? Aku Raja Sulata atau bukan, tak ada urusanmu. Susan. Atau keluarga Samira. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Kamu itu tunanganku. Suamiku, kamu juga Raja Sulata. Aku istri Raja Sulata. 9 wilayah Katsel, setengahnya milikku. Susan. Wajahmu ternyata lebih tebal dari yang dibayangkan. Feri, kamu kenapa bisa bicara begitu padaku? Aku ini tunanganmu. Istrimu. Sejak dalam kandungan, kita sudah punya perjanjian nikah. Perjanjian nikah? Kamu lupa. Sore tadi. Di rumah keluarga Samira. Di depan rumah keluarga Samira. Kamu bilang. Aku bahkan tidak layak jadi pembersih sepatumu. Kamu bilang. Seumur hidupku tidak akan punya kesempatan buat kamu menyesal. Kamu lupa ya. Kami sekeluarga masuk pesta. Kamu hina kami. Maki-maki sepuasnya. Bahkan paksa kami sujud minta maaf. Kenapa? Karena setelah tahu. Aku ini Raja Sulata. Kamu langsung panggil aku tunangan. Panggil aku suami. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak bermaksud. Aku cuma mau mengujimu. Uji aku. Kamu lupa ya? Bukan kamu yang putuskan pertunangan. Tapi kamu Susan. Yang tidak pantas untukku. Keluarga Samira kalian. Tidak setingkat dengan keluarga kami. Feri, semua ini salahku. Aku yang buta. Salah nilai orang. Kumohon, maafkan aku ya. Tapi, perjodohan kita sudah ditakdirkan dari lahir. Lupakan semua salah paham. Biarkan berlalu. Mari kita lupakan semua kesal dan kecewa. Kita bersama lagi ya. Lupakan hal buruk lalu bersama. Kamu pantas bilang begitu? Apa dasar kamu berani mimpi aku bersama perempuan macam kamu? Berhenti mimpi di siang bolong. Kekuasaan, status, dan hartaku bukan urusanmu. Sekarang tidak ada. Nanti juga tidak akan ada. Susan, buang jauh-jauh khayalanmu. Ajak keluargamu pergi dari sini sekarang juga. Feri, kamu jangan begitu ya. Paling tidak, biarkan aku jadi pelayanmu. Jadi selirmu juga boleh. Jadi pelayanku? Jadi selirku? Kamu, Susan, tidak pantas. Sekarang, kamu keluar sendiri. Atau aku yang usir kalian. Berani usir calon istri Raja Sulata dari sini. Ferry, kamu berani sekali. Topan, kamu sudah ngapa? Berani kurang ajar pada Raja Sulata. Kelton, buta mata sialanmu itu. Lihat dia baik-baik. Dari kepala sampai kaki, sedikit pun mirip dengan
Raja Sulata, penjaga 9 wilayah tersebut. Bajingan ini bukan Raja Sulata? Dia cuma petani, mana mungkin dia Raja Sulata? Sampah seperti dia, prajurit rendahan pun tak layak. Topan! Jangan potong dulu. Aku mau dengar mulut Selan itu. Bisa keluar kata-kata apa? Kalian semua sudah dibodohi Carlton. Atau malah, termasuk Carlton, si bodoh itu, kalian semua dibohongi Ferry. Benar. Kami tahu jelas siapa kamu. Kamu cuma anak yang hilang dari 2 orang rentak ini. Sok jadi keluarga bangsawan. Ferry, Bibi tahu kamu cuma mau berbakti ke orang tuamu. Mau buat mereka bangga karena kamu. Tapi kamu tidak bisa pakai cara ini. Bohong yang gampang terbongkar. Apa gunanya? Walau semua orang percaya bohongmu, yang palsu takkan jadi nyata. Kalian begitu percaya dia daripada adik sepupu kalian sendiri. Percaya kamu cuma petani. Takdirmu memang buat kerja sawah, tunanganku. Sebentar lagi akan dipilih Raja Sulata, jadi pejabat 5 pangkat. Kamu dan dia tidak bisa dibandingkan. Dia pejabat 5 pangkat. Menurutku, sampai mati pun tidak akan terwujud. Apa? Topan tidak punya nasib itu kamu punya? Tidak lihat dulu kamu itu siapa? Kumapetan, sok penti. Berani sentuh tunanganku, kamu cari mati. Lepaskan. Topan, kamu itu calon menantu bibiku ya. Cuma sarjana baru, belum juga dilantik. Sudah sombong kemana-mana. Bahkan bilang mau patahkan kakiku. Kamu lucu juga. Kenapa? Kamu tidak senang? Tapi kalau tidak senang, bisa apa? Mau pukul aku? Atau mau singkirkan jabatanku? Aku tidak sampai segitunya. Cuma merasa kalau orang sepertimu duduk di istana, akan benar-benar memalukan. Suruh orang beritahu Mulan, kami Celasar anak Tupak. Jangan izinkan dia jadi pejabat. Siap, Yang Mulia. Saya gak urus. Baik, cabut saja gelar sarjanaku. Ferry, kamu hebat juga ya. Kalau berani, sekalian cabut gelar bangsawan keluarga Samira. Itu Raja Sulata yang langsung tetapkan. Kamu tidak bilang, hampir lupa. Gelar bangsawan dibatalkan juga. Siap. Apa? Kenapa Topan tiba-tiba buat masalah dengan Raja Sulata? Tidak bisa, harus segera ke sana. Topan, bilang kalau masih ada permintaan. Anggap kita masih keluarga. Akan aku penuhi semuanya. Jadi, aku harus berterima kasih. Ya, terima kasih atas bantuanmu. Bisa saja. Dibilang sombong malah makin besar kepala. Sudahlah, anggap saja karena orang tuamu menyedihkan. Aku kasih mereka satu kesempatan. Sekarang juga, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu takkan sanggup tanggung akibatnya. Topan, belum jelas urusannya, sudah mau main tangan padaku, kamu yakin? Bisa tanggung, akibatnya Usik kamu seorang petani. Memangnya kenapa? lucu. Benar. Bukan cuma patahkan kakimu, mau ku buat mati pun, siapa yang peduli? Jangan lupa di dinasti Yohana, hukum tak berlaku pada bangsawan. Katoni Kahera, kenapa tidak cepat nasihati anakmu? Apa kalian mau lihat dia cari mati? Paman Tony, Bibi Hera, Topan sudah baik pada kalian berdua. Kenapa masih tidak tahu diri juga? Sekarang masih tidak mau mengalah. Tunggu saat Raja Sulata datang. Aku mau lihat kamu bisa bagaimana. Di depan aku, yang tidak bisa lepas justru kalian. Ferry, kamu ini, bohongi orang lain itu satu hal. Tapi kamu bahkan bohongi diri sendiri. Baik, akan aku kasih tahu kamu. Raja Sulata itu selalu bawa sebuah giok bulan hari. Itu lambang kedudukannya yang tertinggi. Kamu tahu tidak? Pernah lihat benda seperti itu? Tidak tahu apa-apa. Cuma bisa pura-pura. Yuk, bulan sabit. Maksudmu? Ini? Giok bulan sabit Raja Sulata. Jangan-jangan kamu benar Raja Sulata. Ferry, kamu benar Raja Sulata? Raja Sulata? Benar Raja Sulata. Dan juga, dia anak Tony. Tidak mungkin. Apa aku benar-benar sudah menyinggung Raja Sulata? Yang mulia, ini salah aku yang lancang padamu. Yang mulia, beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan.
Kamu minta kesempatan? Kamu pantas? Sepupu, aku ini sepupumu. Siapa sepupu? Sepupu, Topan. Kamu panggil aku apa? Ferry, kita ini keluarga. Kita ini satu keluarga. Siapa yang satu keluarga denganmu? Tuan. Cukup. Ferry, Hera, kalian ibu dan anak. Benar-benar suka berpura-pura ya. Aku ingat, itu bukan tanda pengenal Raja Sulata. Itu cuma barang murahan yang Hera beli di pasar 20 tahun lalu. Kak, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bawa barang pasar begini, dan coba tipu orang di sini. Raja Sulata yang jaga 9 wilayah Katsel, mana mungkin bawa barang pasar untuk dijadikan tanda pengenal? Paman Tony, maksudmu benda di tangannya itu palsu? Ibu dan anak ini beli barang pasar itu 20 tahun lalu? Dulu, demi beli barang itu, Tony sampai pinjam uang dariku. Mana mungkin aku lupa? Sudah aku bilang, mereka saya keluarga. Mana mungkin jadi orang kaya? Kalian berani mimpi nikahi anakku. Benar-benar mimpi di siang bolong, tidak tahu diri. Bu, lihat tampangnya, kok mana seperti Raja Sulata? Cuma pura-pura. Baik, berani juga tipu aku. Sebagai calon pejabat, aku akan kirim kamu ke penjara istana. Hukum mati setelah musim berlalu. Kurang ajar, kalian benar-benar berani. Komandan, kenapa datang sendiri? Perintah saja. Perintah kamu? Dasar bodoh, kamu tahu tidak apa yang sudah kamu lakukan? Komandan, aku tidak berbuat apa-apa. Minggir. Yang mulia, maafkan aku, salahku tidak atur dengan baik. Komandan, dia Raja Sulata? Ini tidak mungkin. Sudah dipastikan. Bukti palsu. Identitas yang mulia, hak apa kamu meragukan? Mary? Bukan, yang mulia. Semua salahku. Barusan aku tidak sengaja menjatuhkan liontinmu. Kami sekeluarga, pasti akan ganti rugi. Ferry, pamanmu itu memang tidak sengaja. Kami pasti akan minta maaf. Oh begitu. Paman tidak sengaja. Kelihatannya aku salah paham pada paman. Calon menantu kalian ini jadi pejabat tingkat 7. Rasanya agak buang-buang. Bakat ya? Betul. Topan memang berbakat. Dipakai baik, tidak rugi. Ferry, menurutku pakai orang luar tak sebaik keluarga. Topan itu hebat. Jadi pejabat tingkat 5 saja sudah merendahkan dia. Atau langsung jadi pejabat kelas 1. Pejabat kelas 1 satu perintah dariku. Sayangnya, dinasti angkat pejabat berdasar moral. Moral tak layak. Pejabat merugikan rakyat. Siba parenta. Kabul status sarjananya. Masukkan ke daftar rendahan. Buang ke Nagato. Seumur hidup tidak boleh kembali. Yap. Oh ya, gelar kebangsawanan keluarga Samira juga dicabut. Yang mulia, tadi ada yang mengirim undangan ke rumah ayah Anda. Bawahan di sana sudah membawanya. Ibu, ini untuk ibu. Hera, katanya anakmu sudah ditemukan. Sudah uji darah belum? Jangan asal bawa pulang sampah, lalu bilang itu keponakanku. Pokoknya, kalau sudah pulang, suruh dia besok datang ke rumah untuk rayakan ulang tahun ayah. Besok akan ada makanan mewah. Seumur hidup, dia belum tentu pernah makan enak begitu. Ferry, paman omongannya tidak enak. Jangan diambil hati. Besok, ulang tahun ke-70 kakekmu. Bu, besok kita pergi bersama. Rayakan ulang tahun kakek. Ayah, keluarga piti miskin. Kenapa mereka harus datang ke ulang tahun ke-70 kakek? Aku lihat mereka saja jijik. Sudah. Kamu kira ayah mau undang mereka? Kakekmu mau ketemu cucu yang lama hilang. Petani biasa, apa menariknya? Dia pantas jadi kerabat kita. Ayo pergi. Ferry, Ayah, ibu, kakek ultah ke 70 hari ini. Kita sekeluarga harus berpakaian bagus. Di toko ini saja ya. Ferry, pakaian di sini mahal sekali. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Toko ini milik kediaman Raya Sulata. Anggap saja bantu usaha anak. Baiklah. Anak berbakti, dengar saja kata dia. Ya sudah. Ferry, kamu ajak kami lihat-lihat. Ayah. Ayah. Ibu, yang ini bagaimana?
Bagus sekali. Boleh, boleh. Halo, tolong turunkan yang ini. Biar ibu coba. Selamat datang. Ternyata kamu, Bibi. Kamu juga mau coba baju di toko kami. Kamu kira kamu sanggup beli? Cepat pergi. Jangan ganggu kami jualan. Apa-apaan sikap melayanimu? Kamu tidak tahu prinsip pasar. Dalam kota mengutamakan pelanggan? Sikap layanan? Lihat baik-baik. Baju di toko kami yang paling murah pun 5 tahil. Kalian sanggup beli? Kalian juga berani sebut sikap layanan? Bilang pelanggan utama, tidak lihat diri sendiri siapa? Tentu aku sanggup beli. Seluruh pasar ini aku yang punya. Sudahlah, sombong sekali. Kalian itu siapa aku tahu. Cepat pergi. Kalau tidak, aku panggil penjaga. Silakan. Coba kamu panggil. Sudah. Ferry, ini putri pamanmu. Jessie, ini Ferry. Hari ini ulang tahun kakek. Dia sengaja bawa kami beli beberapa baju. Ternyata, kamu petani itu ya, masih bawa orang tuamu ke tempat kami beli baju. Barang pasar luar, lebih cocok buat orang miskin seperti kalian. Bawa uang tidak. Kalau tidak, aku pinjamkan sedikit. Ambil. Bawa keluar cari 2 baju bagus buat orang tuamu. Jangan membuat malu di sini. Kenapa? Kurang ya? Bagaimana kalau kamu sujud padaku? Mungkin aku bisa kasih sedikit lebih banyak. Jessie, kamu lagi apa? Masih mau jualan tidak? Nyonya, orang-orang ini datang buat ribut. Buat ribut? Kalian tahu ini tempat apa? Ini toko milik kediaman Raja Sulata. Kami cuma mau beli beberapa baju. Beli baju? Masih mau coba pula? Baju yang sudah dipakai orang begini, siapa yang mau beli? Bisa tidak berhenti ganggu? Oh, begitu. Tuan, jadi orang harus tahu diri. Jangan bawa orang tuamu buat malu. Kalau tidak sanggup beli, jangan coba. Kalau rusak, kalian tidak sanggup ganti. Sekarang boleh beli tidak? Ini, lambang resmi kediaman Raja Sulata. Tentu saja boleh. Tentu boleh. Jessie, begitu sambut tamu terhormat. Mereka tamu paling terhormat di pasar. Masa mau buta? Nyonya, jangan sampai tertipu. 2 orang tua ini adalah bibi dan pamanku. Orang ini anak mereka. Seorang petani. Ekonomi mereka aku tahu. Mana mungkin mereka punya lambang kediaman Raja Sulata? Siapa juga yang percaya? Nyonya, lihat baik-baik. Lambang resmi kediaman Raja Sulata punya naga 4 cakar. Tapi di lambang ini naganya 5 cakar. Itu palsu. Memang benar, orang tuanya seperti apa, anaknya juga begitu. Bawa barang palsu mau pura-pura di sini. Kamu tidak malu. Aku saja malu lihatnya. Ferry, kenapa ini? Mereka tidak tahu apa-apa. Tak kenal orang penting. Akhir-akhir ini pasar tenang. Benar? Tuan pengawas, Tuan, lambang tertinggi kediaman Raja Sulata. Naga hitam 5 cakar mungkul. Apa? Lambang naga hitam 5 cakar? Itu cuma boleh dipegang keluarga kerajaan. Siapa tokoh besar yang datang? Cepat antar aku ke sana. Tidak tahu apa-apa. Ferry, kamu pandai juga pura-pura. Kamu sungguh punya lambang naga hitam 5 cakar kediaman Raja Sulata? Siapa yang percaya? Sedikit tahu pun tidak. Ini memang lambang naga hitam 5 cakar. Aku cuma asal bicara. Kamu malah anggap dirimu penting. Tuan, aku terus terang saja. Setiap pemilik lambang naga hitam 5 cakar, pasti keluarga kerajaan. Lantas, kamu pangeran atau raja? Memang layak jadi pengurus toko. Benar saja lebih pintar dari pegawainya. Bibi, Paman, apa keluarga Jared lahirkan toko besar? Anak sial yang hilang 20 tahun. Ternyata keluarga kerajaan. Keluarga kami harus andalkan kalian. Jessie, Ferry itu memang punya kemampuan. Zia, cukup. Menurutku ya, nenek tua, tolong sedikit tahu diri.
Orang seperti dia, jadi pelayan rendahan pun tidak layak. Sekarang, pergi dari sini. Kurang ajar. Tuan Jaka, Anda datang tepat waktu. Keluarga ini tidak tahu malu. Orang miskin ini mau coba baju kami. Sudah aku suruh pergi. Mereka masih buat onas di sini. Benar-benar nekat. Betul. Orang seperti ini, kenapa dilayani? Tuan Jaka, mulai sekarang, pasar kita bisa tambah aturan baru. Orang rendahan dan anjing dilarang mas. Menurutku, kamulah yang nekat. Pergi. Tuan Jaka, Anda ini. Dan kamu juga, pergi. Tuan, aku kepala pengurus pasar ini. Maafkan kami. Anda bawa lambang naga hitam 5 cakar. Anda adalah tamu paling terhormat di pasar kami. Mohon pindah ke toko khusus. Kami akan siapkan pelayan paling ahli untuk Anda. Kami pastikan Anda puas. Lambang naga hitam 5 cakar ini asli. Lambang naga hitam 5 cakar. Kalau begitu, dia sebenarnya siapa? Tidak usah ke toko khusus. Permisi, apa orang tuaku sekarang boleh mencoba baju? Tidak masalah. Aku segera atur. Aku langsung atur sekarang. Tunggu sebentar. Siapa suruh kamu ambil? Hakmu apa? Untuk layani kedua orang tua yang mulia? Tidak lihat kamu siapa? Bawa 2 orang ini masuk tahanan. Jangan sampai ganggu. Tuan, dan kedua orang tuanya. Tuan, maaf sebesar-besarnya. Semua baju di toko ini, silakan dilihat-lihat. Silakan dicoba sepuasnya. Silakan. Sudah sampai. Tuan, kalau di dalam pasar ini Anda ada keperluan, tinggal kasih tahu. Aku siap kapan pun. Aku dengar kamu mau pergi, kasih ucapan ulang tahun ke orang tua. Aku ambil inisiatif, siapkan sedikit hadiah. Semoga Anda tidak menolak. Arak persembahan istana disimpan 100 tahun. Di dunia tersisa kurang dari 10 potong. Di Jarka pun hampir tidak ada. Terima kasih perhatiannya. Sudah seharusnya. Anggap saja sedikit permintaan maaf dari pasar kami. Ayah, ibu, Entah kakek suka. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Ayah, Kapan kita makan? makan. Ayo, makan. Tunggu. Kenapa Jessie belum datang? Dia sedang jaga toko. Sebentar lagi juga datang. Jessie, kamu datang. Tony? Hera? Kenapa kalian datang? Kenapa orang sembarangan bisa masuk ke pesta ulang tahun, kakek? Kalian kira ini tempat mengemis? Kak, ini Ferry. Hari ini dia datang khusus untuk ucapan selamat ulang tahun, kakek. Ucapan ulang tahun? Bilang saja mau makan minum gratis. Manis sekali mulutnya. Kak, cuma 1 kali makan. Kalau mereka suka makan gratis, sisa makanan biar mereka bawa pulang. Anggap saja untuk kasih makan babi. Kakek, hari ini ulang tahun ke-70. Aku siapkan hadiah ulang tahun. Ini, arak dari wilayah Barat. Anggur indah di cawan bercahaya katanya. 1 botol, 100 tahil. 100 tahil? Barang ini semahal itu. Kakek, arak ini dari wilayah barat pernah dipersembahkan ke kerajaan. Pasar kami ini dikelola kediaman Raja Sulata, makanya bisa ada barang sebagus ini. Jangankan beli, Mungkin bahkan tak pernah dengar. begitu ya. Bagus-bagus. Tunanganku kepala pengawal pasar kami. Dia juga pakai banyak koneksi, keluarkan banyak usaha, baru bisa dapatkan ini. Baik. Katanya, arak paling mewah di pasar kita. Ya, arak 100 tahun persembahan istana. Selain itu, dia arak ini. Bahkan Raja Sulata jaga 9 wilayah Kato, setahun cuma minum beberapa kali. Ternyata ini barang bagus. Sania, tunanganmu perhatian sekali. Kamu memang cucu kesayangan kakek. Tidak seperti sebagian orang, selama bertahun-tahun, baru kali ini datang kasih ucapan.
tanpa bawa apapun. Masih berani datang. Ayo, ini memang seorang tunangannya Sania. Masih muda, tapi sudah jadi kepala pengawal pasar milik kediaman Raja Sulata. Setara pangkat 100 kepala. Punya jabatan, punya masa depan cerah. Tidak seperti sebagian orang, cuma jadi petani. Kamu suruh dia siapkan hadiah ultah. Memangnya dia bisa siapkan barang bagus apa? Benar. Itu sampah dari kios pasar. Dikeluarkan, kakek kesal. Kakek sudah lihat. Cucu kakek itu. Keinginan kakek sudah tercapai. Menurutku, suruh saja mereka sekeluarga pergi. Orang seperti ini. Tidak pantas makan semeja denganku. Kenapa kalian sindir kami? Kalian sendiri yang undang kami ke pesta ini. Sekarang malah bermuka masam ke kami? Kenapa? Kamu sekarang berani melawan. Kalian ini sekeluarga, pemungut sampah dan barang bekas, mau berlaga apa di sini? Benar. Kamu kira keluargamu diundang makan pesta? Tidak lihat siapa kalian. Orang baru basa-basi, kamu langsung senang. Bilang ikut pesta ulang tahun. Kalau begitu, mana hadiah ulang tahunnya? Jangan-jangan datang kosong tangan, cuma mau makan gratis? Siapa bilang aku tidak siapkan hadiah? Ini hadiah ulang tahun untuk kakek. Arak istana disimpan 100 tahun. Arak persembahan kerajaan. Arak persembahan kerajaan disimpan 100 tahun? Kamu tahu tidak? Barang ini di seluruh pasar cuma ada 1 botol. Cuma pemilik lambang naga hitam 5 cakar. Dari keluarga kerajaan boleh beli. Barangmu ini dari mana? Oh, ya. Ini Tuan Jaka yang khusus siapkan buat aku sebagai permintaan maaf. Tuan Jaka? Kamu tahu tidak siapa Tuan Jaka itu? Berani membual. Tuan Jaka, orang penting dari kediaman Raja Sulata. Bahkan Bupati Joma pun, kalau ketemu dia harus sopan. Kamu kuma Petren. Tak mungkin kalian bayangkan bagaimana identitasnya. Kamu ini, lihat mukanya saja, tidak akan bisa. Masih berani membual. Tuan, ini, orang penting apa? Anda sendiri sambut? Kamu Gyohardi dari pasukan pengawal kan? Ya. Kamu ke sini. Buat makan? Kakek tunanganku ultah ke 70. Aku datang, beri ucapan. Hari ini di Resto Dewata. Cuma ada 1 meja pesta ulang tahun. Berarti Gyo ini masih kerabat dengan pengurus itu. Gyo, kerjamu akhir-akhir ini bagus. Jabatan kepala pengawal sudah tidak cocok untuk pasar. Kita butuh wakil kepala pengurus. Besok aku akan hubungi pihak kediaman raja. Aku bantu angkat jabatanmu. Tuan, apa yang kamu bilang itu benar. Aku pas kerja mati-matian untuk balas jasamu. Jangan omong sembarangan. Kalian anak muda punya masa depan. Siapa tahu nanti malah aku yang perlu bantuan darimu. Ini ulang tahun ke 70 orang tua, termasuk hal penting dalam hidup. Begini saja, nanti aku ikut masuk, bersulang untuk beliau. Nanti tolong kenalkan aku. Tuan, kalau Anda datang, itu benar-benar kehormatan besar. Ini 2 kebahagiaan sekaligus. Langsung kasih tahu beliau soal ini. Cepat, siapkan hadiah ulang tahun. Kesempatan langka. Nanti di depan Tuan, kita tidak boleh langgar tata krama. Tidak. Jangan-jangan arak ini kamu beli di pasar pinggir, palsu? Siapa yang tidak tahu keluargamu miskin? Bawa arak murah pun kami tak protes. Kamu bawa arak palsu ke pesta ulang tahunku yang ke 70? Hera, sikapmu begini. Tidak pantas, bukan? Arak ini disimpan 100 tahun, di dunia tersisa kurang dari 10 botol. Mahal sekali. Dikasih ke orang yang tidak mengerti nilai. Memang tidak pantas. Harganya sangat mahal? Kamu bisa bilang begitu? Ferry, otak kamu rusak ya? Kamu kira kami sebodoh kamu? Masih bilang tidak pantas? Memang tidak pantas. Barang seperti ini, jangankan dikasih. Kamu memohon pun, aku tetap tidak mau terima. Meja ini penuh makanan mewah, dirusak arak palsu. Dari pasar pinggirmu itu. Hera, jangan ajak Ferry malu di depan orang. Untung hari ini keluarga. Tidak ada tamu luar. Kalau tidak, nama keluarga Lis sudah kamu permalukan habis-habisan.
Hari ini kakek ultah ke 70. Barang murahan ini. Tak layak di meja. Kak, kenapa hangkurkan? Ini benda langka. Hancurkan saja. Cuman arak palsu. Kami tidak usir kalian sekeluarga. Itu karena masih menghormati kakek. Kalian Ramai sekali. Semua orang sudah datang. Kakek, aku datang ucapkan ulang tahun. Semoga kakek sehat dan panjang umur. anak baik. Kamu datang. Udah nggak? Kamu khusus siapkan arak dari wilayah barat untuk kamu. Perhatian sekali. Perhatian sekali. Anda kakeknya Sania, memberi hadiah. Untuk Anda, sudah sepantasnya. Ini cuma arak, asal Anda tidak keberatan. Yo, kamu terlalu sopan. Kamu lebih dekat dari cucu kandung. Sania, ini ada apa? Ini anak adik ibuku. Hilang 20 tahun, keluarga datang dengan muka tebak kemari untuk makan gratis. Lihat itu, bawa arak palsu buat hadiah ulang tahun kakek. Benar-benar memalukan. Arak palsu? Arak ini keruh dan kotor. Kalau bukan palsu, apa lagi? Ju, kenapa ambil itu? Kotor sekali. Arak persembahan kerajaan. Disimpan 1 tahun. Langka di dunia. Arak persembahan kerajaan. Disimpan 1 tahun. Sangat langka. Arak persembahan kerajaan. Di dunia tinggal 10 botol. Berapa harganya? Ini asli atau tidak? Gio, apa kamu tidak salah lihat? Kamu jangan-jangan sedang bercanda dengan kami. Ya, Bercanda. Kalian lupa ya. Aku ini kepala pengawal pasar ini. Tugas utamaku setiap hari adalah jaga botol arak ini. Aku tidak mungkin salah. Ini memang arak kerajaan yang nilainya sangat tinggi. Ini sungguh arak kerajaan. bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Arak sebagus ini. Siapa yang pecahkan? Siapa? Aku juga tidak tahu. Ini benar-benar asli. Kamu tahu tidak? Yang kau hancurkan nilainya setengah Kabupaten Joma. Dia bukan salah paman. Kami tak menyangka petani miskin itu ternyata beri hadiah semahal ini. Bocah, arak persembahan kerajaan ini. Kamu yang kasih? Benar. Arak ini memang aku yang bawa. Sania bilang kamu cuma petani. Orang kecil seperti kamu. Dari mana bisa dapat arak kerajaan sebagus ini? Orang ini bilang arak ini disiapkan Tuan Jaka untuknya. Kamu bilang Tuan Jaka? Mana mungkin? Benar. Lantas dia bawa lambang naga hitam 5 cakar. Apa dia keluarga kerajaan? Keluarga kerajaan, menurutku, jelas dia mencuri. Benar? Dia pasti mencuri. Aku sudah bilang, petani seperti ini tidak pantas datang ke pesta ulang tahun kakek. Miskin tidak apa-apa, tapi masih juga mencuri. Mary, apa kamu tidak punya otak? Kalau mau mencuri, curi saja yang murah. Berani kuri arak kerajaan. Sangat mahal. Takut keluargamu habis sita? Kalian, kenapa bisa fitnah orang sembarangan? Arak itu benar-benar disiapkan Tuan Jaka untuk Ferry. Tuan Jaka ada di luar. Kalian bisa tanya langsung. Tuan Jaka, aku sudah siapkan hadiah ulang tahun sesuai standar keluarga kerajaan. Ini sudah penghormatan paling tinggi. Bagus. Oh, sudah suruh orang ke kediaman raja. Cek identitas Tuan Bara. Orang dari kediaman raja langsung marah besar. Mereka bilang identitas Tuan Bara adalah rahasia tingkat tertinggi. Kalau terus diselidiki, takutnya Anda juga tidak bisa tanggung akibatnya. Tampaknya dugaanku benar. Tuan Bara ini kemungkinan besar adalah Raja Sulata, penjaga 9 wilayah Katsor. Raja Sulata? Aku sudah dengar Raja Sulata mau datang ke Joma. Tidak sangka aku malah ketemu langsung. Ini kesempatanku. Zepa, kita segera masuk. Nanti di depan Tuan Bara, kalian semua harus tahu diri. Paham? Paham? Kurang ajar. Berani minta Tuan Jaka jadi saksi untuk anakmu. Pencuri ini, kamu cari mati. Berani betul ayahku. Menurutku kamu yang cari mati. Bocah, kamu berani tampar aku? Memangnya kenapa? Berani tampar ayahku, tamparan tadi ringan. Bocah sialan, kamu tahu tidak siapa aku? Tahu tidak apa akibatnya ganggu aku? Siapapun kamu, bagiku tetap sama. Bajingan.
Ferry, gila ya, berani pukul menantuku? Kamu tahu tidak? Siapa dia? Orang bodoh ini. Memangnya dia siapa? Petani tetap petani. Tidak punya wawasan. Kamu sadar tidak seberapa besar masalah yang kamu buat? Menantuku itu kepala pengawal pasar. Setara pangkat 100 kepala. Cuma tukang pukul kelas atas. Kamu? Kamu tahu apa? Aku kasih tahu, baru saja di depan pintu, Tuan Jaka sudah bilang, mau angkat aku jadi wakil kepala pengurus pasar. Tuan Jaka sudah bilang, mau angkat aku jadi wakil kepala pengurus pasar. Orang kampung. Kamu tahu artinya tidak? Jiao, di pasar ini cuma di bawah satu orang dan di atas semua orang. Artinya, cukup satu kataku, orang berebut menjilatku, kamu akan bayar mahal. Begitu ya? Kalau begitu aku mau lihat bagaimana kamu buat aku menanggung akibatnya. Gio, tadi kamu bilang Tuan Jaka mau angkat kamu jadi wakil kepala, itu benar? Tentu saja benar. Bukan cuma itu, Tuan Jaka juga bilang, sebentar lagi dia mau masuk. Kasih kakek arak. Tuan Jaka dari pasar. Mau kasih aku arak. Aku ini pantas dapat kehormatan begitu. Ayah, ialah saya. Pasti karena Tuan Jaka itu sangat kagum pada Gio. Dan karena itu, semua yang dekat pun dihargai. Keluarga kita akan lahirkan tokoh besar. Putriku akan menikah sama keluarga kaya. Tony, Hera, kalian dengar tidak? Cepat suruh anakmu berlutut, minta maaf pada menantuku. Pergi dari sini. Tempat ini sudah bukan untuk orang rendahan seperti kalian. Kamu suruh anakku berlutut minta maaf padanya. Dia itu siapa? Kamu... Ya, jelas-jelas dia yang mulai pukul orang. Sekarang malah kami yang disuruh minta maaf. Menyuruh kalian minta maaf, itu masih kasih kesempatan. Kalau bukan Tuan Jaka sebentar lagi datang, udah aku suruh patahkan kaki sialannya. Ferry lutut tuyu 3 kali. Lalu bawa orang tuamu pergi. Kalau tidak, kalau Tuan Jaka sudah datang, dengan seberapa besar dia hargai aku, kalian mungkin tidak bisa pergi lebih mau. Jadi orang harus tahu diri. Gio, karena ulta ke 70 kakek, makanya dikasih kesempatan. Kasih aku kesempatan. Ayah, ibu, di Joma, apa orang-orang pasarnya selalu kasar ini? Ferry, ini bukan salahmu. Kamu tidak salah. Benar, nak. Ini bukan salahmu. Benar? Pasar ini bukan urusanmu. Di pasar kami cukup kuat jadi sombong, berhak angkuh. Di belakang kami, kediaman Raja Sulata, penjaga 9 wilayah Katsel. Kamu pikun dong, mungkin tak tahu arti kediaman Raja Sulata. Kamu salah. Aku paling paham di sini arti kediaman Raja Sulata. Tuan Kamal yang terhormat semoga sehat dan panjang umur. Jaka datang beri ucapan ulang tahun. Kepala pengurus pasar Joma, ucapkan selamat ulta ke 70 Tuan Kamal, 1 giok zamrud, 1 jamur ganoderma 1000 tahun, 1 batu gunung dari emas murni, dan 1 lambang naga hitam bercakar 4. Tuan Kamal, ulta ke 70, dan beritahu awal. Ya bisa siapkan. Hadiah ini disiapkan terburu-buru. Semoga Anda tidak keberatan. Tuan Jaka, kamu terlalu sungkan. Ini pasti butuh banyak uang. Aku tidak layak menerimanya. Tuan Kamal, jangan berkata begitu. Semua barang ini digabung. Cuma sekitar 100.000 tahil saja. Semoga Anda tidak menolaknya. 100.000 tahil? Ini Terlalu berharga, terlalu mewah. Tuan Jaka, kita sebelumnya tidak pernah berhubungan. Kamu beri hadiah seperti ini terlalu tiba-tiba. Aku benar-benar tidak pantas menerimanya. Tuan Kamal, sejujurnya aku datang beri ucapan karena keluarga kalian telah lahirkan seorang tokoh besar. Tokoh besar? Gio, Tuan Jaka benar-benar kagum padamu. Kamu mau kasih keluarga kami berapa banyak kejutan lagi? Menantu hebat. Benar-benar menantu terbaikku. Kini keluarga kita di Joma bisa jalan tegak. Yo, putriku Jessie juga kerja di pasar. Kamu sudah dapat perhatian dari Tuan Jaka. Putriku akan bergantung padamu. Jaga dia baik-baik. Benar, kita ini satu keluarga. Aku dan Sania sudah tunangan. Nanti pasti jadi suami istri. Selama itu urusan Sania, maka otomatis juga jadi urusanku. Selama ada aku, Gio, keluarga kita nanti pasti berjaya.
Ferry, sekarang kamu tahu bagaimana akibatnya menyinggungku. Tadinya, karena kita masih ada hubungan keluarga, aku masih bisa bantu kamu kasih kerja di pasar. Tapi sekarang, meski kamu sujud minta tolong, sudah tidak ada gunanya. Dari awal harusnya kamu mengalah. Sekarang kamu menyesal kan? Aku sudah bilang keluarga kalian itu miskin. Seumur hidup, tidak akan bisa hidup enak. Masih tidak mau sujud dan minta maaf? Kalian sekeluarga segera berlutut dan minta maaf. Lalu pergi dari sini. Jangan sampai terusak pandangan Gonjang. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tuan Jaka, jangan marah dulu. Setiap keluarga ada kerabat miskin. Aku suruh mereka sekeluarga pergi sekarang. Akan merusak suasana hatimu. Masih belum pergi juga. Apa harus Tuan Jaka yang usir kalian sendiri? Berani melotot padaku, kupukul kamu. Dasar bajingan. Kamu cari mati ya? Tuan Jaka, maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Kepala pengurus pasar Joma menghadap Raja Sulata. Hormat pada kedua orang tua yang mulia. Hormat pada Raja Sulata. Hormat pada kedua orang tua yang mulia. Ferry itu Raja Sulata? Benar. Anakku Ferry adalah penjaga 9 wilayah Katsel. Raja Sulata. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Salah orang ya. Mana mungkin dia Raja Sulata? Kamu siapa? Berani ragukan Raja Sulata? Cuma tukang pukul kelas atas, berani anggap diri penting. Pergi. Tuan Jaka, kamu bercanda ya? Dia itu benar-benar Raja Sulata tanpa yang mulia. Dengan statusmu, pantas kamu 5 hadiah besar itu dariku. Yang mulia, salahku tak bisa menilai, salahku tak disiplinkan bawahan. Sampai yang merendahkan muncul terus di depan Anda. Semua ini adalah salahku. Mohon Anda, beri hukuman. Kamu dan Kelton buat aku tahu. Kalian ini di luar. Sungguh luar biasa sombong. Sungguh luar biasa aneh. Yang mulia, soal ini. Aku pasti akan kasih penjelasan. Penjelasan? Paling penting kamu jelaskan. Kita pasar ini. Prinsip pasar. Utamakan pelanggan. Kalian terlalu enak hidup sampai lupa itu. Mulai besok, kamu kerja di pasar sebagai buruh paling rendah. Selesaikan 1 tahun dulu. Kalau suasana pasar berubah, kembali jadi kepala pengurus. Pergi. Kalian, masih ada yang mau bicara? Ferry, Bibi dari dulu sudah yakin padamu. Bibi tahu, kamu anak baik, pasti bisa sukses. Benar. Ferry, sekarang kamu sudah sukses. Orang tuamu juga pasti tenang. Kamu tak tahu. Selama kamu hilang bertahun-tahun, kami sangat khawatir padamu. Ya, Benar. Kalian sekeluarga bisa berkumpul. Kami ikut senang. Ferry sepupuku, kamu hebat sekali. Ternyata kamu Raja Sulata, penjaga wilayah Katsel. Ya ampun, benar-benar keluarga kerajaan sejati. Aku kagum sekali padamu. Cucu hebat. Cucuku yang luar biasa. Baik, ponakan hebat, cucu luar biasa. Tadi sepertinya kalian tidak bicara seperti ini kan? Kalian bilang hadiah ulang tahun dariku. Cuma barang murahan dari pasar. Kalian bilang keluarga kami petani rendahan. Kalian suruh aku tundang ini berlutut, sujud, minta maaf. Salah. Kalian bilang kami akan bayar mahal. Kenapa? Baru sebentar. Tidak lupa. Semua yang kalian bilang perlu kuberikan kalian semua. Biar kalian bisa lihat muka tamak kalian sendiri. Katamu, keluarga kalian lahirkan tokoh besar. Coba lihat tuh. Tokoh besar atau tokoh sampah. Katamu keluargaku tidak pantas makan semeja dengan kalian. Sekarang siapa yang tidak pantas makan dengan siapa? Katamu anak kerajaan yang kubawa adalah sampah, tidak layak di meja ini. Sekarang coba lihat apa itu layak di meja. Menurut kakek, suka tidak? Suka. Aku sangat suka. Suka. Sayangnya, sudah terlambat. Kalian tidak pantas dapat restu. Batu gunung emas milikku.
batu gunung emas milikku. Ayah, Ibu, sepertinya kita tidak bisa ikut makan malam ini. Siapkan lagi. Buat satu meja baru. Makan sama orang tuaku. Jamuan keluarga sungguhan. Siap. Semoga keluarga Raja Sulata rukun dan bahagia, sejahtera dan damai.